Oke, mineral makro yang selanjutnya adalah fosforas atau fosfor atau fosfat. Dari semua mineral, fosfor ini adalah mineral makro terbanyak kedua di dalam tubuh setelah kalsium. Jumlahnya sekitar 0,8% sampai 1,2% dari keseluruhan berat badan. Jadi kalau manusia berat badannya misalnya 70 kg, maka kandungan fosfor di dalam tubuhnya setidaknya 560 sampai 850 gram. Dari semua fosfor yang ada di dalam tubuh, 85%-nya berada di dalam tulang, 1%-nya di darah dan cairan tubuh, dan 14% sisanya berada di jaringan-jaringan seperti jaringan otot. Sumber fosfor yang paling banyak ada di daging, daging merah, unggas, ikan, telur, kemudian susu dan produk-produk susu. Pada produk susu mengandung 200 sampai 350 mg fosfor per takaran saji. Kemudian untuk telur mengandung sekitar 100 mg per butir, dan daging setidaknya mengandung 150 sampai 250 mg fosfor per 3 kali serving atau 3 takaran saji atau 3 penukar. Kemudian selain produk hewani, produk nabati juga mengandung fosfor seperti kacang-kacangan, biji-bijian, sereal, dan gandum. Tapi kalau dilihat dari jenisnya, fosfor yang berasal dari hewan itu dianggap lebih superior atau unggul dibandingkan dengan fosfor dari tumbuhan. Terkait dengan pencernaannya, nanti bentuk pencernaannya. Kemudian kalau dari tumbuhan yang lain, kopi dan teh juga mengandung fosfor atau fosfat dalam bentuk fitat. Kemudian kalau dalam bentuk minuman soft drinks dalam bentuk asam fosforat. Jadi tergantung pada sumber berbeda jenis penyimpanan fosfat. Kalau dari sumber pangan hewani, biasanya fosfat berada dalam bentuk yang organik. Maksudnya organik, mereka berikatan dengan protein, gula, atau lemak. Karena komponen atau molekul organik di dalam tubuh itu kan hidrokarbon ya. Bentuknya bisa protein, gula, maupun lemak. Kemudian 80% fosfat di dalam gandum, seperti pada gandum, nasi atau beras, dan jagung, itu bentuknya berupa fitat. Kemudian bentuk fitat juga ditemukan pada fosfat di biji-bijian, kacang-kacangan, dan biji-bijian dan kacang-kacangan. Bioavailabilitas fosfor yang dari tumbuhan, khususnya yang dari bentuk fitat, itu terbatas pada taraf 50%. Jadi bioavailabilitasnya sangat rendah, bentuk yang bisa diserap sangat rendah, jauh lebih rendah dibandingkan bioavailabilitas fosfat dari hewan. Jadi kalau di tumbuhan, efektivitas penyerapannya atau bioavailabilitasnya hanya sekitar 50%. Kita masuk ke pencernaan. Terlepas dari bentuk apapun, fosfat yang dikonsumsi, entah itu organik maupun anorganik, tadi mau dia berikatan dengan lemak, protein, karbohidrat, atau dalam bentuk fitat, fosfat diserapnya dalam bentuk anorganik. Jadi kalau dia berikatan dengan molekul organik, di dalam saluran cerna dia akan dihidrolisis atau dicerna dulu dengan enzim yang berhubungan. Misalnya kalau berikatannya sama protein, ya berarti dicernanya sama enzim pencerna protein. Kalau berikatannya sama lemak, ya berarti dicernanya sama enzim pencerna lemak. Pun demikian dengan karbohidrat,
dicernanya juga oleh enzim yang bisa mencerna karbohidrat. Oke, itu. Kemudian penyerapannya. Jadi bioavailabilitas fosfat itu termasuk yang rendah kalau sumbernya dari tumbuhan, utamanya kalau dia dalam bentuk fitat. Karena kalau dia bentuknya dalam bentuk fitat, fitat itu adalah senyawa yang mudah berikatan dengan mineral lain, khususnya ion-ion divalen atau ion 2 positif. Jadi bioavailabilitas dari fosfat atau efektivitas penyerapannya itu berkisar antara 50% sampai 70%. Ini struktur fitat yang ditemukan pada teh atau kopi. Jadi kalau proses penyerapan fosfat itu berlangsung bisa melalui dua proses, serupa seperti vitamin. Jadi kalau dia konsentrasinya jenuh, kalau konsentrasinya kurang, serupa dengan vitamin, maka dia membutuhkan transporter atau karier. Dalam hal ini, transporter atau kariernya adalah kalsitriol. Nah, masih ingat kalsitriol transporter untuk apa? Reseptor untuk apa? Kalsium. Jadi, kalsium dan fosfat itu sama-sama penyerapannya dibantu oleh kalsitriol. Makanya kemarin di pembahasan kalsium saya bilang bahwa konsentrasi kalsium di dalam tubuh itu sejalan dengan konsentrasi fosfat. Kalau kita defisiensi salah satunya, maka kita memiliki peluang untuk defisiensi mineral yang satunya lagi. Kemudian tadi yang proses pertama adalah melalui reseptor kalsitriol. Yang kedua, kalau konsentrasinya tinggi, maka dia bisa melalui proses difusi. Yang paling sering, yang lebih sering terjadi adalah proses yang nomor 2 atau melalui proses difusi pasif. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan fosfat. Seperti yang saya bilang tadi, fosfat itu tergantung dari bentuknya di dalam makanan. Kalau dia bentuknya berupa fitat, dia memiliki kecenderungan untuk berikatan dengan molekul yang lain. Contohnya kalsium, seng, dan zat besi. Nah, kalau kalian pernah belajar zat besi, mungkin kalian tahu kalau zat besi itu penyerapannya dipengaruhi oleh fitat. Fitat itu menghambat penyerapan zat besi. Jadi mereka punya sifat antagonis, menghambat penyerapan satu sama lain karena mereka akan membentuk kompleks di saluran cerna sehingga akan lebih sulit untuk diserap. Kemudian itu mineralnya. Kalau ionnya, ion Ca2+ dan ion Zn2+ atau kalsium dan seng, ion-ion divalen atau ion yang memiliki anion dua anion. Mengapa jenis-jenis mineral dan ion ini bisa menghambat penyerapan fosfat? Karena fitat akan membentuk kompleks fitat kation yang bisa menghambat proses penyerapan. Jadi kompleks fitat kation ini molekulnya besar, dan kalau molekul besar itu akan lebih sulit untuk diserap. Nah, ini secara ringkas ditulis di tabel 11.5. Jadi yang bisa mendukung atau meningkatkan penyerapan fosfat adalah vitamin D. Karena vitamin D juga bisa mengaktifkan kalsitriol. Sorry, ini tadi bukan, saya balik ke atas ya. Yang tadi yang pakai reseptor, itu kalsitriol ini bukan reseptor, tapi kalsitriol ini vitamin D3. Kalau reseptornya kalbindin namanya. Jadi kalsitriol, vitamin D3 atau 1,25 OH dihidroksi vitamin D itu yang meningkatkan penyerapan fosfat. Jadi saya koreksi di sini sekali lagi, kalsitriol bukan reseptor penyerapan, tetapi dia adalah vitamin D3.
Kemudian komponen yang bisa menghambat penyerapan ada fitat, kemudian mineral lain seperti magnesium, kalsium, dan aluminium. Kemudian transportnya, dalam proses transportasi di dalam sirkulasi darah kita, 70% dari fosfat itu berada dalam bentuk fosfat yang organik. Contohnya, contoh bentuk ikatannya adalah berupa fosfolipid di dalam kompleks lipoprotein. Lipoprotein itu ada LDL, HDL, VLDL. Kalau LDL, low density lipoprotein, HDL high density lipoprotein, dan VLDL atau very low density lipoprotein. Nah, fosfat itu ada di membrannya, membran lipoprotein itu berikatan dengan lipid atau lemak. Jadi nama zatnya adalah, nama compoundnya adalah fosfolipid. Nah, sisanya yang 30% itu berada dalam bentuk hidroksifosfat atau dihidroksifosfat. Kemudian fungsinya, fungsi fosfat yang paling utama adalah untuk mineralisasi tulang, karena 85% fosfat yang ada di dalam tubuh itu berada di tulang. Di dalam tulang, fosfat itu berikatan dengan kalsium fosfat, membentuk Ca3PO4 dua kali CaHPO4, CaHPO4 2H2O, kemudian Ca3PO4 2 kali 3H2O. Dan selain dalam bentuk kalsium fosfat, dia juga bisa berada dalam bentuk yang sudah mengkristal atau yang sudah terbentuk solid, yaitu kristal hidroksiapatite yang sudah pernah kita singgung di pembahasan kalsium. Kristal yang banyak terdapat di osteoblast. Kemudian yang mengatur mineralisasi tulang, jadi regulasi fosfat ini serupa seperti regulasi kalsium dan vitamin D. Jadi ada 3 hormon yang meregulasi resorpsi tulang. Kalau resorpsi tulang itu kan artinya resorpsi mineral, resorpsi kalsium, dan resorpsi fosfat. Jadi aturan atau cara main resorpsi fosfat itu sama seperti resorpsi kalsium, yaitu diatur oleh 3 hormon. Yang pertama PTH, paratiroid hormon, kemudian kalsitriol atau vitamin D3 atau 1,25 dihidroksikolekalsiferol, dan kalsitonin. Yang kerjanya sama itu PTH sama vitamin D3 atau kalsitriol. Yang kalau mereka konsentrasinya naik, itu menandakan kalsium di dalam plasma turun, jadi resorpsi akan meningkat. Nah, kalau kalsitonin kerjanya berlawanan, dia yang aktif ketika kadar kalsium di dalam plasma naik, sehingga resorpsi tulang akan berhenti dan mineralisasi tulang akan berjalan. Jadi kalau untuk mempelajari regulasi fosfat, silakan buka lagi video yang membahas tentang regulasi demineralisasi, kemudian bone formasi, dan bone remodeling, karena regulasinya sama atau mekanismenya sama. Kemudian fungsi yang lainnya selain mineralisasi tulang adalah sebagai komponen penyusun nukleotida atau nukleosida. Nukleotida bisa ditemukan di DNA, RNA. Kemudian nukleotida juga penyusun dari ATP. ATP adalah sumber energi atau ikatan fosfat yang mengandung energi, prekursor energi ya. Kemudian selain ATP, prekursor energi lainnya adalah kreatin fosfat yang biasa digunakan pada atlet, utamanya pada saat membutuhkan energi yang berdaya ledak tinggi namun waktu yang cepat. Kemudian second messenger itu yang mengirimkan sinyal kepada reseptor hormon untuk bekerja.
itu ada CAMP. Jadi dia penyusun nukleotida yang di dalamnya ada DNA, RNA, ATP, kreatin fosfat, dan CAMP. Itu yang paling utama. Kemudian dia juga adalah buffer yang mengatur keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Kemudian yang menentukan ketersediaan oksigen, salah satunya di hemoglobin darah kita. Kemudian masuk ke recommendation, atau kalau recommendationnya 700 mg per hari, ini AKG-nya, tetapi rekomendasi minimalnya atau requirement minimalnya adalah 580 mg per hari. Nah, Anda harus bedakan, yang ini adalah kebutuhan minimal, requirement itu adalah kebutuhan minimal untuk tubuh bisa berfungsi semestinya untuk menjaga homeostasis, tetapi kebutuhan kita untuk bisa fungsi tersebut optimal itu adalah RDE, atau di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya AKG, itu 700 mg per hari. Oke.